Penyebaran ajaran Islam di Pulau Bangka tidak lepas dari kawasan Bangka bagian barat. Tepatnya di Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip. Sebuah desa dengan latar belakang masyarakatnya yang memiliki beragam profesi dan begitu menjaga ajaran Islam. Masyarakat ini juga dikenal dengan suku Jering. Penelusuran jejak periode Islamisasi di Pulau Bangka tidak lepas dari sosok ulama Islam. Di antaranya adalah Haji Sulaiman. Ulama yang kental dengan ajaran ketauhidan dan ma'rifatullah ini adalah guru, sekaligus pemuka agama yang juga dikenal dengan julukan Batin Rimbun. Dan kemudian ada yang menyatakan Haji Sulaiman ini murid daripada Syekh Abdul Rahman Siddiq. Cuman ada juga versi yang mengatakan bukan, Syekh Sulaiman ini dia tersendiri asalnya Cina, kemudian mu'alaf, kemudian menuntut ilmu ke Arab dan kemudian kembali lagi ke Bangka ini untuk menyebarkan Islam. Jadi ada versi. Saya tidak membahas masalah versi itu, tapi saya memasukkan Syekh Sulaiman ini adalah sebagai pembaharu pertama di Yaring ini masalah Islamisasi. Dan kemudian Syekh Sulaiman ini mengajarkan juga tentang keislaman, ya, melanjutkan, ada yang mengatakan melanjutkan yang Syekh Abdul Rahman Siddiq, ada yang mengatakan bahwa Syekh Sulaiman ini duluan daripada Syekh Abdul Rahman Siddiq. Itu masalah itu saya tidak lebih dalam, apakah duluan, apakah belakangan, tapi satu periode paling tidak, satu periode, satu masa, satu abad. Itu Syekh Haji Sulaiman, ya. Syekh Haji Sulaiman ini kemudian dia mengajarkan lebih kepada syariat juga, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Itu yang diajarkannya, yang diajarkan oleh Syekh Sulaiman kepada murid-muridnya, termasuk moyang saya sendiri itu kemudian belajar dengan Syekh Sulaiman ini, yang kemudian ilmunya itu juga ditransferkannya kepada kita, yang kita pahami, yang diajarkan oleh Syekh Sulaiman itu adalah syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Bukti jejak penyebaran ajaran Islam ditandai dengan keberadaan makam Haji Sulaiman yang terletak di ujung dusun Menggarau dan bersebelahan dengan Sungai Pelangas yang sekaligus menjadi pembatas dari dusun Peradong dan Menggarau. Di makam inilah banyak peziarah berkunjung, baik dari masyarakat umum ataupun dari silsilah keturunan almarhum Haji Sulaiman yang hingga saat ini menetap di Kabupaten Bangka Barat. Haji Sulaiman, kalau berdasarkan catatan dari Arfa Ijalsono yang merupakan cucunya, bahwa beliau adalah anak daripada Chow Tungit. Nah, Chow Tungit ini sendiri disebutkan adalah orang keturunan Tionghoa yang langsung datang dari negeri Tiongkok, katanya seperti itu. Nah, Haji Sulaiman itu sendiri merupakan anak dari Chow Tungit tadi. Kalau untuk masa hidup dan kelahiran tidak bisa terdeteksi hingga sekarang, cuman dari berbagai catatan-catatan atau sumber-sumber yang ada, bahwa masa hidup beliau itu diperkirakan awal-awal abad 19 sampai dengan awal abad 20. Nah, ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan kitab yang tertera nama beliau dan angka tahunnya. Nah, kemudian dia mempunyai istri yaitu bernama Maryam. Dari Maryam ini maka ia mempunyai anak 8 orang.
Anak yang pertama adalah laki-laki bernama Wahab, kemudian yang 7-nya adalah perempuan. Ada Siti Rinde, Siti Limah, Siti Lewat, Siti Tegek, terus ada Siti Aisyah, yang lainnya juga ada lagi. Nah, kemudian dari keturunan atau anak-anak ini yang bisa terdeteksi hingga saat ini baru dari 3 anaknya. Yang pertama dari anak yang laki-laki, yaitu Wahab tadi. Kemudian anaknya yang perempuan, ada yang bernama Siti Rinde atau lebih dikenal dengan Nek Nde. Kemudian juga ada yang Siti Limah. Siti Limah ini lebih dikenal dengan Siti Amah atau Amah, suaminya Haji Aman. Nah, itu kalau untuk secara riwayat hidup. Kalau untuk sepak terjang yang lebih detail lagi, dari masa kecil sampai hingga dia bisa berdakwah dan bisa menyebarkan Islam, itu tidak bisa terdeteksi hingga saat ini. Dan saya berharap semoga ke depan bisa menemukan bukti-bukti atau informasi yang menerangkan tentang profil beliau. Sosok Haji Sulaiman memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam penyebaran agama Islam dan keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam dalam ibadah keseharian masyarakat Peradong. Bahkan, sebagian wilayah dari Pelangas hingga pinggiran kota Muntok menjadi kawasan merasakan langsung kiprah ketokohan dari Haji Sulaiman. Haji Sulaiman sendiri, menurut pengamatan saya, melihat dari tulisan kemudian informasi, bisa dikatakan bahwa beliau mulai menyebarkan agama Islam itu sendiri di wilayah Peradong khususnya dan Simpang Tritip, atau bisa disebut dengan Tanah Jering, karena memang wilayah Jering itu diperkirakan mulai pertengahan abad 19 atau sudah mendekati ke akhir abad 19. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa pertama berdasarkan informasi di masyarakat Peradong bahwa beliau mendirikan Surau Peradong yang dahulunya Surau, itu disebutkan tahunnya 1875. Nah, berdasarkan informasi ini dan berdasarkan diskusi dan dialog atau hasil wawancara di lapangan, perkiraan simpulan umur beliau sekitar 40 tahun ketika ia mendirikan masjid tersebut. Tidak hanya ajaran Islam yang menjadi khanazah keagamaan yang diwariskan oleh Haji Sulaiman. Manuskrip dan kitab-kitab terdahulu yang dipelajari dan ditulis langsung oleh Haji Sulaiman juga masih terpelihara dengan baik. Pewaris sekaligus keturunan dari Haji Sulaiman juga tidak hanya merawat manuskrip-manuskrip ini, tapi juga melanjutkan amanah penyalinan kitab yang sudah 5 generasi rutin dilakukan. Nah, selanjutnya kalau untuk warisan keilmuan beliau atau warisan peninggalan beliau yang hingga
saat ini terjaga dan terawat. Salah satunya ya beberapa manuskrip yang sampai saat ini yang berdasarkan penelusuran saya sebagai keturunan juga sudah sekitar lebih daripada 10 buah, dari mulai yang tipis sampai yang agak sedikit tebal halamannya. Nah, itu salah satu warisan-warisan beliau, termasuk peci beliau juga masih ada sampai sekarang. Kemudian ada yang disebut tongkat beliau waktu ketika dia jadi khotib dan lain sebagainya masih ada, yaitu tepatnya di Masjid Pradong atau Masjid Baitul Mukminin. Termasuk juga Masjid Baitul Mukminin itu adalah salah satu peninggalan warisan daripada Haji Sulaiman itu sendiri. Ya, kalau untuk masalah pengamalan agama dan kemudian masalah warisan, saya rasa ketokohan Haji Sulaiman ini sangat-sangat luar biasa sekali, meskipun secara secara pengenalan hanya wilayah lokal.
Mengenal Allah sebagai zat yang maha agung menjadi dasar dari pembelajaran ilmu-ilmu agama di pesantren Miftahul Jannah. Santri ditanamkan ketauhidan yang tinggi sehingga beriman kepada Allah dan menjadikannya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Hal ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh ulama terdahulu, yaitu Haji Sulaiman, pada periode penyebaran Islam di Tanah Cering. Selain ajaran keagamaan Islam yang berkaitan dengan muamalah sehari-hari, ajaran yang identik dari Haji Sulaiman yaitu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah menjadi puncak akidah dan tauhid seorang muslim yang juga menjadi tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Di antara tulisan-tulisan beliau itu ada yang terkait dengan masalah sifat 20 yang memang tidak asing diajarkan dan dipelajari di Pulau Bangka oleh orang-orang kampung terdahulu dan sampai sekarang juga masih. Kemudian ada juga yang merupakan terjemah dari pada hadis Nabi, yaitu man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Nah itu juga yang biasa dipelajari oleh orang-orang kampung khususnya di Bangka ini. Selain itu juga ada beberapa tulisan yang lain yaitu berkaitan dengan masalah talqin mayit ataupun cara merawat jenazah dan lain sebagainya. Selain itu juga ada keterkaitan masalah azimat atau jampi yang memang kebanyakan ini diadopsi dari kitab Tajul Muluk biasanya. Proses mendalami ilmu ketauhidan ini adalah dengan memahami kitab kuning yang menjadi salah satu kitab atau buku pokok bagi santri mukmin di pesantren Miftahul Jannah. Untuk mempelajarinya, para santri dibekali kemampuan membaca tulisan Arab dengan pengenalan dasar-dasar kosakata bahasa Arab yang dipandu langsung oleh para guru di pesantren ini. Yang paling dasar kita ajarkan tentang kehidupan sehari perempuan, yaitu kita dasari dengan kebersihan tentang perempuan, yaitu bersuci dari hadas, dari mahid atau haid. Nah, itu kita ajarkan sekali, dan juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita berharap untuk mereka-mereka sudah berumah tangga itu nanti tidak kaget lagi atau tidak aneh lagi. Banyak sekali di antara kita ini kalau tidak mengecapi pendidikan di pesantren ini tidak tahu tentang ilmu haid, nifas, dan juga kebersihan-kebersihan tentang wanita. Tentunya saya berharap nanti hadir dari pesantren ini putri-putri seperti Raden Ajeng Kartini yang tidak monoton dalam kehidupan beragama, namun seluruh dalam aspek kehidupan. Alhamdulillah, kita dalam proses ini kita masukkan terus untuk seperti nanti anak-anak kita ini bisa seperti mengambil ilmu Raden Ajeng Kartini. Dan pelajaran yang diajarkan di sini ada tingkatan-tingkatan, Pak. Ada tingkatan ula, ada tingkatan pertengahan, dan tingkatan atas. Ada nanti yang untuk pertama atau dasar itu nanti kita ajarkan pasolatan, ilmu-ilmu fikih, syariat-syariat agama Islam, dan juga ketauhidan. Nah, sifat-sifat 20 juga. Tiap pondok pesantren ini ciri khasnya adalah Al-Quran. Ya, dari metode baca, nanti kita menuju ke hafalan, kita giring anak-anak untuk menghafal. Namun sampai hari ini kita belum dapat mengatur cara proses hafalan, karena anak-anak banyak kesibukan di luar untuk sekolah formalnya. Jadi kita masih perlu ataupun butuh waktu untuk mengatur itu.
Namun ciri khasnya di Al-Quran di sini, dan juga ada Nahwu Shorof, dan juga ada bahasa Arab, ada Alfiyah, ada Imriti juga diajarkan oleh Dewan Asatid Pondok Pesantren di sini. Kalau bahasa kampungnya adalah ajaran nenek akik kita, yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang tentu didasari oleh adat istiadat dan dibangun dengan agama Islam, sehingga kita tetap rukun dalam beradat, dalam beragama, dan juga rukun dalam kesosialan.